Breaking news of the day. Hari ini saya dikejutkan dengan sebuah berita dari dunia entertainment internasional. Ya, untuk usia saya sangat mengenal seorang aktris dari Taiwan. Usianya masih cukup muda, masih 48 tahun. Dan dikabarkan telah meninggal dunia akibat pneumonia. Setelah saya membaca detail beritanya, pneumonia ini disebabkan karena infeksi influenza. Di dalam berita ini kita tahu bahwa aktris tersebut baru saja pulang dari bepergian ke Jepang, yang kebetulan memang sekarang lagi musim winter, dan kemudian terjangkit oleh flu influenza, dan kemudian influenza ini menimbulkan kondisi pneumonia, dan akhirnya ada kabar duka, dikabarkan bahwa aktris ini tidak mampu melawan pneumonianya dan akhirnya meninggal. Berita duka ini menjadi sesuatu yang mungkin juga membuat saya mempunyai tanggung jawab moral sebagai seorang dokter untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua, sahabat-sahabat Kencana Medika berkaitan dengan influenza. Influenza, kita sering kali meremehkan penyakit ini. Influenza bukan flu biasa. Saya berkali-kali memberitahukan kepada banyak pasien saya di berbagai kesempatan bahwa influenza bukan flu biasa. Memang betul, di negara tropis seperti kita di Indonesia, influenza bukan suatu endemis di tempat kita. Tidak banyak kasus influenza, apalagi fatalitas tentang influenza. Namun, influenza sebetulnya mirip seperti COVID. Kalau teman-teman masih ingat, pada saat awal-awal COVID itu masuk, dan kemudian kita seringkali memberitahukan bahwa COVID ini adalah flu-like symptoms, atau memiliki gejala mirip flu. Itu bukan dengan maksud meremehkan COVID sebetulnya, tetapi seringkali ditangkap secara salah. Dianggap influenza itu, oh berarti cuma batuk pilek biasa, COVID aman. Bukan. Sebetulnya pada saat kita mengatakan flu-like symptoms, maka sesungguhnya dokter ini mempunyai suatu pengertian bahwa COVID itu bisa menimbulkan gejala yang berat seperti influenza. Sebab influenza sendiri, berita yang sering kami dengar juga, di Amerika setiap tahun influenza itu membunuh sekitar 30 sampai 35 ribu orang tiap tahunnya sampai dengan hari ini, dan mampu untuk memberikan fatality case sampai 200.000 orang tiap tahun untuk dirawat di rumah sakit. Jadi influenza bukan flu biasa. Namun di Indonesia memang influenza tidak banyak, tetapi kita tahu bahwa kita tidak hanya ada di Indonesia. Seringkali di musim-musim liburan kita berpergian, dan tidak menutup kemungkinan tempat yang kita tuju adalah tempat endemik influenza. Nah, disinilah saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman, sahabat-sahabat Kencana Medika. Jangan lupa, terutama bagi teman-teman yang mempunyai komorbid, diabetes tidak terkontrol, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan organ lainnya, gangguan imunitas, kondisi autoimun, HIV/AIDS, ataupun usia-usia yang sudah di atas 55 tahun. Saya sangat menyarankan untuk memperhatikan vaksinasi influenza ketika teman-teman sekalian ingin berpergian ke area endemis. Mana area endemis? Tentunya area yang memiliki 4 musim. Ketika teman-teman sekalian, sahabat sekalian ingin berlibur
ke tempat-tempat, ke negara-negara yang memiliki 4 musim. Maka pada saat musim winter, pada saat musim dingin, maka di negara tersebut biasanya endemis dengan influenza. Di belahan bumi utara, misalnya ke China, Jepang, Korea, Amerika, di beberapa negara Eropa, di belahan bumi utara, seringkali bulan Desember, Januari itu adalah puncak musim dingin, dan di sana influenza sangat endemis. Dan ketika kita pergi ke tempat itu, maka kita sangat menyarankan untuk kita melakukan vaksinasi influenza untuk melindungi dari penyakit yang berbahaya. Karena influenza seperti COVID bisa menimbulkan pneumonia pada kondisi-kondisi yang sangat buruk. Karena itu perhatikanlah ketika memang kita mau berpergian. Kalau kita berpergian ke belahan bumi selatan, misalnya ke Australia, New Zealand, itu biasanya di bulan Juli, Agustus itu puncaknya musim dingin di sana. Dan di puncak musim dingin di belahan bumi selatan di bulan Juli, Agustus, di sana pun ada endemik influenza. Dan influenza itu adalah sama seperti COVID. Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan daripada struktur proteinnya atau yang disebut dengan mutasi. Tiap tahun virus itu melakukan mutasi. Kita dulu mengenal kalau COVID, alfa, beta, delta, dan yang mungkin terakhir ini omikron. Influenza pun juga terus bermutasi. Dan kebetulan yang saya dengar melalui beberapa berita kesehatan, Desember tahun lalu di 2024 memang China cukup disibukkan dengan influenza A, H3N2, yang kebetulan tipe mutasi yang kali ini itu mutasi dengan varian yang cukup ganas, yang mampu untuk menimbulkan gejala yang lebih berat daripada influenza A sebelumnya. Nah, kondisi seperti inilah yang kadang-kadang tak mampu kita duga, karena setiap tahun dia akan ada mutasi yang berbeda. Vaksinasi akan sangat melindungi kita dari mutasi-mutasi tersebut. Karena itu vaksin influenza itu direkomendasikan berubah setiap tahunnya mengikuti mutasinya. Nah, di tahun ini influenza di bulan-bulan ini adalah influenza yang jenis 2024-2025 Northern Hemisphere. Nanti pada waktu bulan Juni, Juli, biasanya start bulan Mei, itu akan ada lagi vaksin influenza yang untuk Southern Hemisphere. Jadi untuk vaksin influenza memang kita tidak mewajibkan karena di Indonesia tidak endemik. Tetapi alangkah baiknya untuk usia-usia senior untuk melakukan ini, terutama kalau keluarganya ada yang berpergian ke luar negeri. Dan jenis yang mana yang kita mau vaksinasikan, maka mengikuti dari kemana kita perginya. Jadi kalau kita di bulan Januari atau Desember pergi ke belahan bumi utara, maka kita vaksinnya adalah yang tipe Northern Hemisphere. Tapi kalau kita bulan Juli, Agustus kita pergi ke belahan bumi selatan, maka kita pakai vaksinasi yang jenis Southern Hemisphere. Nah, vaksin ini akan mampu melindungi kita dari gejala yang parah akibat influenza. Jadi sekali lagi sahabat sekalian, ingat, influenza bukan batuk pilek biasa. Batuk pilek biasa yang kita sering alami itu kita namakan common cold, bukan influenza. Influenza mampu menimbulkan gejala yang lebih parah, biasanya demam tinggi, batuknya juga parah, sakit tenggorokan parah, sakit semua badannya, kadang-kadang sampai lemes. Seperti kalau Bapak, Ibu, atau saudara sekalian pernah mendengar bagaimana COVID bisa menimbulkan gejala. Jadi influenza ini penting untuk kita cegah, dan influenza sudah ada vaksinnya. Di Amerika saja yang rutin menggelar vaksin
influenza ini bisa membunuh 30-35 ribu orang per tahunnya. Meskipun di Indonesia tidak endemik, tetapi bila kita punya rencana berpergian ke negara endemik, ada baiknya kita melakukan vaksinasi. Ingat, vaksinasi ini mampu untuk menyelamatkan nyawa kita. Demikian informasi sekilas breaking news hari ini. Semoga informasi tentang influenza ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, supaya sahabat sekalian mengerti pentingnya vaksin influenza. Salam sehat.